Good day guys, di video kali ini kita bakal merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Robin Hood, yang dimana film ini menceritakan tentang sebuah kelompok perampok elit yang hanya ingin mengambil barang-barang yang mahal aja tuh. Akan tetapi hidup mereka seketika berubah setelah bertemu dengan seorang bayi. Ya udahlah, tanpa berlama-lama langsung aja pada intinya kita lanjut ke alur filmnya cuy. Film berawal dari kedua orang pria ini yang akan merampok di sebuah rumah sakit, yang dimana mereka hanya mengambil beberapa barang yang harganya terbilang cukup mahal. Dan ada salah satu lagi partner mereka yang juga sudah menunggu dari luar gedung. Kita bahas satu persatu dari ketiga orang ini. Yang pertama bernama Tong. Dia ini seorang pencuri profesional, juga orang yang suka namanya bermain judi, dan memiliki keluarga kecil di sebuah daerah. Terlebih lagi dia juga punya yang namanya banyak hutang. Yang kedua bernama Octopus. Dia juga menjadi partner kerjanya Tong, yang telah memiliki seorang istri yang sedang hamil. Parahnya juga kalau dia tuh suka yang namanya mainin perempuan. Terlebih lagi orangnya suka berfoya-foya. Yang ketiga ada si bapak ini. Dia disebut bapak kos oleh mereka berdua karena Tong dan Okto ngekos di tempatnya. Dia juga memiliki seorang istri, tapi kayaknya rada kurang waras, dikarenakan dulunya mereka sempat punya anak tetapi meninggal dunia. Dan dia juga sangat mencintai yang namanya uang. Oke, lanjut ke topik awal. Di rumah sakit itu juga ada seorang ibu yang akan melahirkan. Saat ini ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Tong dan Okto pun telah selesai mencuri, tapi ada beberapa petugas yang merasa curiga dengan gerak-gerik mereka berdua, yang sampai pada akhirnya mereka pun harus dikejar-kejar. Ceritanya bayi tersebut mau dibawa oleh neneknya. Namun secara tiba-tiba ada seorang pria yang mengambil anak itu juga sekalian dengan ibunya. Ternyata kalau orang ini dulunya itu adalah mantan pacarnya dia, yang mungkin ia mengira kalau itu adalah anaknya. Alhasil semua petugas yang tadinya mengejar Tong dan Okto, malahan kini mereka mengejar pria tersebut untuk menyelamatkan bayi itu. Awalnya, Tong dan Okto ingin segera pergi dari sana, tetapi mereka lebih memilih untuk menyelamatkan bayi tersebut. Dan terlihat juga kalau ada seorang perawat yang rada kagum dengan aksi heroiknya Tong. Barulah setelah itu mereka pun pergi. Lanjut, mereka bertiga pun mulai belajar untuk menjadi perampok yang profesional. Setelah mereka mendapatkan banyak uang, Tong menghabiskannya untuk berjudi dan meminjam kembali kepada bos besar. Okto menghabiskannya untuk berfoya-foya. Namun saat itu gak sengaja bertemulah ia dengan istrinya. Dan Okto pun bilang kalau ia tuh ingin pisah dan merasa enggak nyaman atau kurang bahagia gitu. Kalau bapak kos sendiri duitnya buat disimpan aja, karena terus-menerus kalah dalam berjudi. Tong yang ingin meminjam lagi itu pun gak dikasih, dan malahan ia pun mau dipukulin oleh mereka. Untungnya Tong berhasil kabur dari mereka. Namun sialnya Tong malah ketangkep polisi dan diamankan di sana. Bapak kos pun rela menebus Tong dari penjara karena kan dia itu partner kerja yang profesional. Saat itu pun Tong pulang ke rumah ayahnya. Di situ ada beberapa orang-orang yang sedang menagih hutang Tong ke sana. Tapi saat itu Tong bilang kalau ini kan urusan pribadi dan jangan sangkut pautkan dengan keluarganya. Setelah itu ia pun masuk dengan memberikan hadiah kepada keluarganya yang berada di sana. Tapi terlihat kalau ayahnya itu sangat marah kepadanya karena mungkin dia tahu kalau barang-barang itu semua bukan dibeli pakai duit yang baik.
Dan ayahnya rada kecewa karena Tong banyak sekali mempunyai hutang. Dan dia pun akhirnya diusir dari sana. Bahkan dia juga udah gak dianggap lagi sebagai yang namanya anak. Saat di rumahnya Bapak Kos, di situ pun sudah terlihat rada berantakan sekali. Dan dikagetkannya mereka kalau uang simpenannya telah hilang semua. Suatu ketika mereka bertiga tuh udah habis apa-apanya juga. Di situ Bapak Kos mendapatkan sebuah telepon dari seseorang untuk menjalankan sebuah tugas. Lalu ia mengajak Tong dan Okto untuk ikut dengannya. Yang kemudian mereka pun diajak ke rumah seseorang yang terlihat sangat kaya raya sekali. Mereka pun mencoba untuk masuk ke dalam. Yang mungkin dikiranya mereka itu hanya disuruh untuk merampok saja. Tapi yang sebenarnya kalau Bapak Kos kesana berniat untuk menculik seorang anak bayi. Yang bisa kita tahu kalau bayi itu adalah anaknya si ibu yang di awal film tadi. Lalu mereka pun membawa bayi itu dan pergi dari sana. Tapi Tong dan Okto masih rada nggak tegaan nih sama anak tersebut. Karena mungkin dia merasa kesian kan sama ibunya. Nah sebenarnya bayi itu akan diberikan kepada seseorang yang hanya ingin mencocokkan darahnya dengan anak tersebut. Dengan embel-embel akan memberikan mereka uang yang sangat besar sekali. Karena kesian sama Bapak Kos, mereka berdua pun ikut untuk mengantarkan anak itu pada orang yang dimaksud. Tapi secara tiba-tiba di ujung jalan sana ada beberapa polisi yang sedang memeriksa daerah sekitar, termasuk mobil mereka yang hendak akan diperiksa. Saat polisi menyuruh Tong untuk membuka tas yang berisi anak tersebut, tiba-tiba aja di belakang mereka ada beberapa mobil lain yang membawa senjata api. Namun mereka itu putar arah lagi, karena mungkin mereka takut dengan polisi. Dengan kesempatan inilah, mereka pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun sialnya, Bapak Kos yang menyetir pun terlihat rada buram penglihatannya. Dan akhirnya mengakibatkan mereka pun nyemplung ke jurang. Untungnya, bayinya itu nggak apa-apa. Bapak Kos menyuruh mereka pergi terlebih dahulu karena lebih khawatir dengan anak tersebut. Di sisi lain, orang tua si anak ini tuh merasa sangat cemas dengan anaknya. Dan polisi sendiri bakalan terus mengusut tentang masalah ini. Anak itu pun dibawa oleh mereka ke rumahnya. Tetapi mereka nggak ngerti tuh gimana caranya untuk ngurus seorang anak kecil. Dan takutnya juga kalau anak itu diketahui oleh istrinya Bapak Kos. Dan bahkan mereka berdua bakalan ngumpetin anak ini dari siapapun. Bapak Kos yang kini diamankan di kantor polisi mencoba untuk menghubungi mereka berdua dan memberitahukan pada mereka untuk menjaga bayi tersebut. Karena bayi itu nantinya adalah sumber uang untuk mereka semua. Akhirnya mau gak mau mereka berdua pun harus mengasuh anak itu. Ya layaknya seorang bapak-bapak yang gak tahu gimana sih caranya ngurusin bayi gitu kan. Sampai mereka pun harus datang ke sebuah tempat tentang tata cara untuk merawat bayi. Dan gak sengaja juga di situ ada si Melody, si suster yang ada di awal film tadi, yang juga ia menjadi instruktur di sana. Setelah itu mereka pun pulang dengan menaiki sebuah bus yang sama dengan Melody. Tong akhirnya rada sedikit mulai ada pendekatan dengan Melody. Dan Okto sendiri yang gak sengaja melihat istrinya sedang bersama dengan ibunya. Dari situ Okto merasa terharu dan tersadar karena mungkin istrinya ini adalah sumber kebahagiaannya selama ini. Lalu mereka pun turun dari sana, yang tanpa sadar mereka pun meninggalkan si anak di dalam bis tersebut. Tong yang akhirnya mulai menyadari, ia pun mencoba untuk mencari anak itu. Untungnya si anak itu pun dipegang oleh Melody. Jadinya ia sangat-sangat merasa berterima kasih sekali kepadanya. Dari situ pun mereka mencoba untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengasuh bayi. Dan ya pastinya mereka juga dibantu oleh Melody dalam merawatnya. Tapi ada aja nih tingkah konyol mereka dalam mengasuh anak tersebut. Nah ternyata baru dikasih tahu nih kalau orang yang ingin mengambil darah si bayi itu
adalah orang yang mengaku sebagai kakeknya. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk mencari Tong dan Okto karena ia ingin mengambil bayi tersebut. Saat itu pun anak buahnya ini sudah mengetahui keberadaan mereka dan mereka ingin mengambil bayi tersebut secara paksa. Okto menyuruh Melody untuk mengamankan bayinya, sedangkan mereka berdua akan bergelut di sana. Melody membawa bayinya itu ke tempatnya Tong dan secara tiba-tiba Kang tagih utangnya Tong itu pun datang ke sana. Ditambah lagi di situ juga kedatangan istrinya Okto yang membawa sebuah surat penting untuknya. Ia sempat mengira kalau si anak ini tuh adalah anaknya Okto, karena kan yang dia tahu kalau Okto suka mainin perempuan. Untungnya Tong dan Okto bisa lolos dari sana, tapi mereka nggak sengaja bertemu dengan polisi yang udah cukup kenal dengan Tong. Akhirnya Tong yang gak enakan pun mengajaknya juga ke rumahnya. Dari situ mereka semua pun akhirnya bertemu, yang tanpa tahu kalau di atas rumahnya itu udah ada si botak yang mencoba masuk dan mengambil bayi tersebut. Tapi dia juga bertemu oleh Pak Polisi dan malah diajak untuk ngobrol bersama. Okto yang melihat kalau si bayi itu udah ditarik ke atas dan dia pun mencoba untuk memberitahukan kepada Tong. Tong akhirnya tidak tinggal diam dan ia juga ingin menyelamatkan anak tersebut. Dari situlah polisi baru mengetahui kalau orang yang menculik anak tersebut adalah Tong dan Okto, sehingga terjadilah sebuah keributan di sana. Tong dan Okto terus membawa pergi anak itu entah kemana, dan malahan gak sengaja kereta bayinya itu tersangkut di sebuah mobil. Dengan melakukan segala cara apapun agar mereka mendapatkan kembali anak itu, dan juga dengan berbagai adegan-adegan menegangkan yang bakalan terjadi, guys. Untungnya Tong bisa mendapatkan kembali bayinya. Bapak kos yang telah keluar dari penjara itu pun langsung tiba-tiba diajak oleh si botak untuk ketemu sama bosnya. Nah, bosnya ini pengen anak tersebut dan bakalan memberikan sejumlah uang yang lebih besar dari tawaran sebelumnya. Dengan hal itu, pastinya ia pun tergiur dengan tawarannya. Tapi di situ, Tong mendapatkan sebuah kabar dari adiknya kalau ayahnya itu sedang di rumah sakit dan terkena stroke. Dari situ, Tong merasa sedih dan merasa sangat tidak berguna sekali menjadi seorang anak. Saat ia ingin pergi, di situ ia pun bertemulah dengan ayahnya. Tong pun menangis dan meminta maaf padanya. Setelah itu mereka bertiga pun bertemu dan berniat akan memberikan anak itu pada orang yang dimaksud tadi, dan langsung memberitahukan pada Tong dan Okto untuk membahas hal ini. Tapi ya Tong dan Okto merasa sangat berat hati karena mereka tuh kayak udah sayang banget sama anak ini. Lalu mereka pun hendak membawa anak ini ke sana dengan sejumlah uang yang sudah mereka terima. Lalu mereka pun memberikan anak itu kepadanya, yang akan langsung diambil darahnya oleh perawat di sana. Bayinya itu pun menangis sejadi-jadinya. Tong dan Okto pun lalu berubah pikiran dan mereka ingin kembali mengambil anak tersebut. Tapi ya gimana, gak gampang buat mereka untuk keluar dari sana. Selain penjagaannya yang ketat, juga kelihatan anak buahnya yang cukup banyak itu pun mengejar mereka berdua. Ya dan mau gak mau, Tong harus menyerahkan anak ini kepadanya, yang sebenarnya ingin bertujuan dan membuktikan
apakah anak ini cucunya atau bukan. Jika kalau iya, si kakek pun ingin membawanya pergi ke sebuah tempat yang cukup jauh untuk si anak bisa hidup bahagia dengannya. Setelah itu, hasil tes pun keluar. Si kakek membawa si anak ini ke sebuah tempat yang terasa cukup sangat dingin sekali dan menaruh si anak pun di samping seorang pria. Pria ini adalah anak si kakek, yakni orang yang mengaku sebagai mantan dari ibu si bayi. Rupanya kalau hasil tes tadi itu adalah negatif dan anak ini bukanlah cucunya yang sebenarnya. Dari situ tiba-tiba saja ia menjadi rada stres dan mungkin sudah lebih ke gila. Okto dan Tong mencoba menyelamatkan anak itu dari sebuah tempat yang mungkin bisa membunuh anak tersebut. Tapi gak gampang. Mereka dihadang oleh petarung yang sangat kompeten sekali dalam bertarung. Sampai pada akhirnya mereka pun bisa mengalahkan kedua petarung ini dan mencoba untuk keluar. Namun sayangnya pintunya itu tertutup rapat dan mungkin gak bisa dibuka dari luar. Sambil mereka pun terus memeluk anak ini karena tubuhnya yang semakin lama semakin membeku. Tiba-tiba aja Pak Polisi datang bersama Bapak Kos. Dan ia mencoba untuk membuka pintu gembok yang sulit sekali untuk dibuka. Karena kan yang tahu kodenya itu hanyalah si kakek seorang. Tapi Bapak Kos mencoba keahliannya itu dan pada akhirnya ia pun bisa membuka pintu tersebut. Lalu mereka pun segera berlari untuk menyelamatkan anak ini karena takutnya anak ini bakalan gak selamat lagi. Dengan sangat sedihnya Tong, ia rela menyetrum tubuhnya berkali-kali untuk menyelamatkan anak ini. Tapi apalah daya, hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Kemudian tim paramedis pun datang untuk membawa anak ini ke rumah sakit, yang dengan kemungkinan kecil anak ini itu bakalan selamat. Dan para polisi pun menangkap para anak buah si kakek, termasuk juga mereka bertiga. Bahkan dengan sangat sedihnya lagi, mereka bertiga pun bakalan dihukum mati atas kejahatan apa yang sudah mereka buat sebelumnya. Tapi ini hanyalah reka adegan saja. Ya karena memang hukum mati di sana tuh masih berlaku saat itu. Akhirnya di sini kelihatanlah mereka itu pada bahagia banget ya, yang kayak udah rada damai sekali dengan kejadian sebelumnya. Juga ternyata kalau bayi ini tuh masih hidup dan selamat sehat walafiat. Dan barulah kita dikasih tahu nih kalau nama si bayi ini adalah Baby Matthew, yang kemudian film pun selesai. Nah guys, gimana menurut kalian alur film kita kali ini? Mungkin film ini tuh seru banget dan sangat recommended buat kalian nonton. Karena actionnya yang dapet, komedinya juga dapet, apalagi sedihnya gitu kan. Ya pokoknya mah semuanya dapet lah. Dan ya udahlah, mungkin segini dulu aja buat video kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.